Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan pastinya? Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai apa sih perilaku rumah tangga di pasar input dan output itu. Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe, comment, and share, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual atau supply dan pembeli atau demand hingga terjadi transaksi. Pasar pada dasarnya tidak hanya memperjualbelikan barang yang merupakan hasil dari kegiatan produksi. Pasar memiliki konsep yang lebih luas lagi, yaitu pasar input dan pasar output. Dalam kegiatan ekonomi sendiri, terdapat beberapa pihak yang bisa disebut sebagai pelaku ekonomi, di antaranya yaitu yang pertama, rumah tangga konsumen, yang kedua, rumah tangga produsen, dan yang ketiga, pemerintah. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah pasar input. Pasar input adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen di dalam pasar input ialah rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang menyediakan faktor-faktor produksi seperti tanah atau sumber daya alam lainnya, tenaga kerja atau sumber daya manusia lainnya, modal, dan kemampuan. Selanjutnya, pasar output yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang hasil produksi. Pelaku ekonomi di dalam pasar output sendiri ialah rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah pelaku ekonomi yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan bagi rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 sektor. Yang pertama, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Yang kedua, BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Dan yang ketiga adalah koperasi. Dalam bidang ekonomi, perusahaan memiliki peran sebagai produsen dan pengguna faktor-faktor produksi. Dalam menjalankan faktor-faktor produksi, perusahaan akan memberikan imbalan kepada rumah tangga konsumen seperti tenaga kerja mendapatkan upah, pemilik modal mendapatkan bunga, pemilik gedung atau tanah mendapatkan sewa, pemilik keahlian akan mendapatkan keuntungan. Pelaku ekonomi yang ketiga adalah pemerintah. Berbeda dengan peran rumah tangga produsen dan konsumen, pemerintah akan menjalankan aktivitas pemerintahan dalam kegiatan ekonomi seperti mengeluarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat, misalnya pajak. Dan pelaku ekonomi yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Hasil produksi dalam negeri tidak hanya dijual ke dalam negeri, melainkan juga ke luar negeri, atau yang biasa kita sebut sebagai ekspor. Adapun kegiatan membeli barang dan jasa dari negara lain, sehingga akan ada urus barang dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri, dan biasa kita sebut barang import. Kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan masyarakat luar negeri menimbulkan arus barang dan jasa, yaitu ekspor dan impor. Arus uang masuk juga keluar. Dari kegiatan ini, pendapatan pemerintah akan bertambah karena memperoleh devisa. Dalam diagram circular flow 4 sektor seperti yang telah terlihat, kita bisa mengetahui bahwa ketika perusahaan memerlukan faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, maupun kemampuan, perusahaan dapat memperolehnya dari rumah tangga konsumen di pasar faktor produksi. Dengan begitu, perusahaan juga akan memberikan bentuk imbalan berupa upah, sewa, maupun dengan keuntungan lainnya bagi rumah tangga konsumen. Sebaliknya, pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga konsumen dengan menjual faktor-faktor produksi digunakan untuk membeli barang maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan di pasar barang dan jasa atau output. Adapun keterkaitan hubungan dengan pemerintah dalam diagram tersebut, yaitu rumah tangga produsen maupun konsumen membayar pajak kepada pemerintah. Sebaliknya, pemerintah juga memberikan subsidi kepada kedua rumah tangga. Hubungan dengan masyarakat luar negeri adalah perusahaan maupun rumah tangga konsumen melakukan impor maupun ekspor barang maupun jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi itulah circular flow 4 sektor, perilaku rumah tangga dalam pasar input dan pasar output. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi dari kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.